Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Anggara Ramadicaya, NIM 17430014, mahasiswa Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demografi dan stratifikasi sosial. Demografi merupakan ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk atau ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai bangsa dilihat dari sudut pandang politik. Dan stratifikasi sosial adalah suatu pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Demografi mempengaruhi perilaku konsumsi, baik secara langsung maupun dengan mempengaruhi atribut-atribut individu lainnya, seperti nilai-nilai pribadi dan gaya pengambilan keputusannya. Demografi seringkali terkait dengan nilai-nilai, gaya hidup, dan pola media, maupun penggunaannya. Demografi dan stratifikasi sosial dengan rincian sebagai populasi dan ukuran, penduduk yang berbagai ragam, pendidikan yang merata, pendapatan dari setiap kalangan, usia dari bawah sampai ke atas. Bisa dibilang dari usia remaja maupun usia tua. Populasi dan ukuran. Penduduk. Pekerjaan seseorang memberikan status dan penghasilan. Pekerjaan yang dilakukan dan jenis individu yang bekerja sama dari waktu ke waktu juga secara langsung mempengaruhi nilai-nilai, gaya hidup, dan semua aspek dari proses konsumsi. Preferensi media, hobi, dan pola belanja juga dipengaruhi oleh kelas pekerjaan. Pendidikan mempengaruhi apa yang dapat dibeli oleh seseorang dengan menentukan sebagai penghasilan pekerjaan seseorang. Pendapatan. Tingkat pendapatan rumah tangga dikombinasikan dengan akumulasi kekayaan menentukan daya belinya. Jadi, tiap pendapatan rumah tangga berbeda-beda. Ada yang mampu sampai sangat mampu. Dari itu bisa beda yang membeli suatu atau daya dibedakan dari mampu atau sangat mampunya. Seperti itu. Sementara banyak pembeli yang dilakukan secara kredit, kemampuan orang untuk membeli secara kredit pada akhirnya ditentukan oleh pendapatan atau kekayaan saat ini dan sebelumnya. Usia. Usia membentuk media mana yang kita gunakan, tempat kita berbelanja, bagaimana kita menggunakan produk, dan bagaimana kita berpikir dan merasakan tentang kegiatan pemasaran. Memahami generasi, yaitu adalah pra-depresi, depresi, baby boom, generasi X, generasi Y, dan milenium. Tapi di sini akan lebih terfokus pada pra-depresi dan baby boom yang akan dilanjutkan ke pasar matang. Generasi pra-depresi dilahirkan sebelum 1930. Banyak anggota generasi ini yang mengalami penurunan mobilitas. Relatif lebih sedikit anggota generasi ini menggunakan internet atau yang disebut gaptek. Jadi untuk mempelajari internet itu sangat susah atau masih menggunakan komunikasi secara tradisional seperti itu. Generasi depresi lahir tahun 1930 dan 1945. Sebagian besar generasi ini sudah pensiun atau akan segera melakukannya. Lebih dari setengah generasi ini sedang online menggunakan internet untuk melakukan pemesanan perjalanan dan 3/4 penuh telah menggunakan internet untuk mencari informasi kesehatan. Pada kelahiran tahun ini lebih menggunakan internet sebagai untuk layanan transportasi, membeli makanan, maupun mencari tentang informasi kesehatan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Generasi baby boom. Pandangan lebih dekat dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Boomer adalah yang pertama penghasilan lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, lebih mengerti teknologi, mendefinisikan pensiun secara berbeda. Generasi X dilahirkan antara tahun 1965 dan 1976. Pandangan lebih dekat di luar stereotip. Kenyataan yang pertama, generasi X lebih berpendidikan tinggi daripada generasi sebelumnya. Kenyataan kedua, generasi X wanita lebih berpendidikan tinggi daripada pria. Kenyataan ketiga, menjangkau generasi X memerlukan perhatian khusus pada media, khususnya online. Generasi Y lahir pada tahun 1977 sampai 1994. Pandangan lebih dekat dengan fakta menarik tentang Gen Y, yang dimana diharapkan memiliki pendidikan tinggi dari generasi sebelumnya, dengan penghasilan yang harus diikuti atau selaras. Teknologi sangat cerdas dan pilihan media termasuk internet, ponsel, maupun video game. Pasar yang kuat untuk produk yang tegang dan terjangkau. Generasi Z dilahirkan pada tahun 1995 dan 2009. Diharapkan menghasilkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi untuk kelompok ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau generasi X. Beberapa daya beli mereka bersifat langsung dan berdasarkan pada pendapatan, uang hadiah, dan tunjangan mereka sendiri. Stratifikasi sosial, yaitu yang pertama adalah peringkat sosial. Posisi yang lebih relatif terhadap orang lain pada suatu atau lebih dimensi yang dihargai oleh masyarakat. Kedudukan sosial, kelas bawah mereka dengan sedikit atau tidak ada faktor sosial ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat. Kelas atas yang memiliki banyak karakteristik sosial ekonomi yang dianggap oleh masyarakat sebagai yang diinginkan. Yang kedua adalah sistem kelas sosial, pembagian hierarkis dari masyarakat ke dalam kelompok yang relatif berbeda dan homogen sehubungan dengan sikap, nilai, dan gaya hidup. Struktur sosial di Amerika Serikat. Standing sosial berasal dari memengaruhi perilaku, yaitu adalah faktor sosial ekonomi, dari pekerjaan, pendidikan warisan, penghasilan, kepemilikan, yang berlanjut dengan status sosial. Ada yang kelas atas sampai kelas bawah, yang berlanjut pada perilaku unik, yaitu secara preferensi, pembelian, komunikasi, maupun konsumsi. Kelas sosial di Amerika. Kelas atas-atas, kelas atas bawah, kelas menengah atas, dan dirinci sebagai kelas menengah, kelas pekerja. Kelas Amerika Tengah, orang Amerika yang lebih rendah, yaitu dirinci sebagai kelas atas sampai bawah, kelas bawah sampai bawah. Kelas atas. Anggota kelas sosial atas-atas adalah keluarga aristokratis yang membentuk elit sosial. Mereka memberikan kepemimpinan dan dana untuk kegiatan masyarakat. Anggota dengan tingkat status sosial ini umumnya adalah inti dari country club terbaik dan sponsor amal terbesar yang sangat kaya raya. Kelas bawah sampai atas. Kelas bawah sampai atas sering disebut sebagai kaya baru sampai elit sukses baru generasi sekarang. Keluarga-keluarga ini relatif baru dalam hal status sosial kelas atas dan belum diterima oleh lapisan atas, yaitu kelas atas sampai atas. Banyak anggota kelompok ini terus menjalani gaya hidup yang mirip dengan kelas menengah. Anggota lain dari kelas bawah sampai atas berusaha untuk meniru yang sudah mapan dari kelas atas sampai atas. Kelas atas sampai menengah. Kelas atas sampai menengah terdiri dari keluarga yang tidak memiliki status keluargaan yang berasal dari warisan atau kekayaan yang tidak biasa atau menengah. Individu kelas menengah ke atas cenderung percaya diri dan berwawasan ke depan sehingga pekerja keras atau pekerja kantor, guru sekolah, manajer tingkat bawah.
dan pekerja kerah biru dibayar lebih tinggi, yaitu tukang ledeng maupun pengawas pabrik. Orang Amerika yang lebih rendah, kelas atas sampai bawah, kelas atas sampai bawah terdiri dari individu-individu yang berpendidikan rendah, memiliki pendapatan yang sangat rendah, dan bekerja sebagai buruh tidak terampil atau tidak memiliki pengalaman dalam bidang yang ia tekuni. Kelas atas sampai bawah mengalami kesulitan terutama dalam mendapatkan layanan keuangan dan banyak yang tidak memiliki rekening bank. Anggota lapisan sosial bawah sampai bawah memiliki pendapatan yang sangat rendah dan pendidikan sangat minimal. Segmen masyarakat ini seringkali menganggur untuk jangka waktu yang lama dan merupakan penerima utama dukungan dan layanan dari pemerintahan. Dan ini pengukuran dari kelas sosial. Ada dua pendekatan dasar, yaitu ada indeks item tunggal dan indeks multi item. Indeks item tunggal yaitu memperkirakan status sosial berdasarkan dimensi tunggal serta pendidikan, pendapatan, atau pekerjaan. Karena status keseluruhan individu dipengaruhi oleh beberapa dimensi, indeks atau item umumnya kurang akurat. Indeks multi-item yaitu memperhitungkan banyaknya variabel secara bersamaan dan menimbangnya sesuai dengan skema yang mencerminkan pandangan masyarakat. Thank you, sekian terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Apabila ada penyampaian materi yang kurang ataupun tidak jelas, bisa komen di kolom komentar YouTube. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.